يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Nah, ibu-ibu, ini ada kitab dulu saya beli waktu haji, namanya Inda Idzin Bakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada waktu itulah Nabi menangis. Jadi buku ini bercerita tentang kapan Nabi menangis. Nabi itu manusia biasa, ibu-ibu, pernah tertawa. Nabi itu, kalau beliau tertawa sampai kelihatan merah gusiknya. Beliau juga sering menangis. Nah, kapan Nabi itu menangis dan kapan Nabi itu tertawa? Kita tidak akan ingin menceritakan hadis-hadis yang menceritakan kapan Nabi itu tertawa. Nabi itu senang bercanda juga. Namun bahasa Sunda mah, Kanjeng Nabi gesok heureuy oge. Menggembirakan sahabat-sahabatnya. Pada waktu itu Rasulullah tertawa. Kitab ini menceritakan kapan Nabi itu menangis. Beliau juga pernah marah. Dan marahnya juga pada waktu-waktu tertentu. Kapan Nabi itu marah? Itu mungkin kita ceritakan pada waktu yang lain. Sekarang kita akan menceritakan kapan Nabi itu menangis. Wa inda idzin bakan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ngaji kita biasanya dimulai dengan ayat Al-Qur'an surat Maryam 58. Ayat ini bercerita tentang orang-orang soleh yang memperoleh kenikmatan, memperoleh anugerah Allah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kita. Akhir dari surat Al-Fatihah ialah kita berdoa dalam surat Al-Fatihah itu. Setiap kali ibu-ibu sholat mana saya kan harus ada Al-Fatihahnya. Sholat naon wae kudu aya Fatihah. Ujung Al-Fatihah itu ialah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Gabungkan saya dengan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan pada zaman dahulu. An'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan orang yang Engkau murkai, waladhdallin, bukan juga orang yang tersesat. Di sini Allah bercerita tentang, berkisah tentang orang-orang yang mendapat kenikmatan yang ada dalam doa kita. Ya Allah, jadilakan saya ini termasuk orang yang mendapat kenikmatan. Siapa itu yang mendapat kenikmatan itu? Diceritakan di dalam surat Maryam ayat 58. Ulaika alladzina an'amallahu minan nabiyyin. Orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Siapa orang mendapat kenikmatan dari Allah itu? Minan nabiyyin, di antara para nabi. Berupa para nabi. Para nabi itu memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyati Adam, dan dari sebagian keturunan Adam. Maksudnya sebagian dari manusia. Wa mimman hamalna ma'anu, dan orang yang kami angkut dalam perahu bersama Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim. Wa Israil, dari keturunan Israil. Israil itu adalah gelar Nabi Yakub. Nabi Yakub itu gelarnya Israil. Keturunan Yakub disebut Bani Israel. Keturunan Adam disebut Bani Adam. Wa Israil, mereka adalah orang-orang yang Allah anugerahkan kenikmatan. Para nabi, keturunan Adam, orang yang kami angkut bersama Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel. Wa mimman hadaina wa jatabaina, dan di antara orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih menjadi kekasih kami. Apa ciri dari orang-orang yang mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala itu? Apa tandanya orang yang mendapat anugerah Allah itu? Wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan yang Maha Pengasih,
Mereka rebah sujud sambil menangis. Saya ini sebetulnya setiap baca ayat ini, kita juga setiap baca ayat ini harusnya sujud. Ini ayat sajdah. Ada tulisan sajdah. Nah, tapi sekarang saya tidak bisa sujud. Tidak enak juga saya sujud sendirian. Tapi nanti saya harus mengkodoknya di rumah. Baca itu. Karena itu untuk selanjutnya saya tidak baca ayat yang itunya. Baca terjemahannya supaya tidak banyak sajdah yang harus dikodok. Jadi orang-orang yang mendapat anugerah Allah, mendapat kenikmatan yang banyak itu ialah orang yang sering sujud dan menangis ketika dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi menangis dalam keadaan ibadah itu termasuk perbuatan yang mulia. Orang yang banyak menangis ketika berdoa, ketika beribadah, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, itu orang yang matanya tidak akan pernah disentuh api neraka. Ada dua pasang mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Satu, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan kedua, mata yang tidak tidur karena membela agama Allah. Mata yang tidak tidur karena membela agama Allah itu mata yang misalnya orang-orang, saya malah takut para satpam itulah yang nanti banyak masuk surga. Karena mata mereka tidak tidur untuk menjaga keamanan penduduk di sekitar itu. Dan mereka juga memang yang paling dibayar murah. Padahal mereka tidak tidur. Sampai saya bercita-cita jadi satpam aja. Itu insya Allah mata satpam itu tidak akan pernah disentuh api neraka. Karena mereka tidak tidur bukan untuk kepentingan sendiri. Mereka tidak tidur untuk menjaga keamanan orang banyak. Itu mata yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mata yang tidak tidur karena membela agama Allah. Dalam perjalanan dakwah saya ke Surabaya, kemarin terus ke Bondowoso, Malang, terus ke Bali, Lombok. Kebetulan saya ketinggalan pesawat. Jadi saya naik kereta api untuk pertama kalinya seumur hidup. Naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Dan tidak bisa tidur di kereta api itu. Saya berdoa mudah-mudahan mata saya yang melek untuk tujuan dakwah ini adalah mata yang diselamatkan Allah. Yang kedua, mata yang diselamatkan Allah itu ialah mata yang mudah menangis ketika ia berzikir kepada Allah, ketika ia berdoa, ketika ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menangis. Atau mata yang menangis ketika sujud. Lebih baik menangis dalam keadaan sujud. Sambil menangis kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub itu tuh, Israel ini pernah berdoa kepada Allah karena kehilangan Nabi Yusuf. Yang sangat dicintainya bungsunya lagi, yang paling cakep, yang paling baik akhlaknya namanya Yusuf. Kan dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Lama Nabi Yakub itu menangis dan tangisannya dalam Al-Quran disebutkan, Ashku basi wa huzni ilallah. Aku merintih mengadukan segala derita dan kesedihanku kepada Allah. Nabi Yakub juga menangis sambil sujud. Mereka rebahkan dirinya sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan puasa adalah bulan kesempatan bagi kita untuk mengisi akhir malam kita sebelum sahur dengan sholat malam. Dalam sholat malam itu sujudlah yang lama dan merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merintih di bulan Ramadan itu, orang yang menangis pada waktu sujud di bulan Ramadan akan didatangi oleh para malaikat. Para malaikat akan berkumpul di sekitarnya. Karena di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr kan ada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun beserta malaikat Jibril biizni rabbihim dengan mendapat izin Tuhan mereka. Jadi malaikat itu, kata Al-Fakhrur Razi, satu saat ibu-ibu malaikat yang memikul aras, malaikat yang mulia, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu saat melihat di langit itu, di aras itu, amal-amal baik manusia, di Lauh Mahfuz, di sebuah buku catatan yang terpelihara di dekat aras Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada catatan seluruh amal umat manusia. Malaikat melihat amal-amal yang bagus dari umat manusia itu sampai terkagum-kagum malaikat itu. Di antara amal yang dikagumi para malaikat itu ada dua amal yang malaikat sendiri pun tidak bisa melakukannya. Malaikat pun tidak dapat melakukannya. Kalau manusia tasbih, zikir,
tahlil, baca la ilaha illallah. Itu malaikat pun begitu. Ada malaikat yang bertasbih saja. Alladzina yahmiluna arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul aras bertasbih dengan puji Tuhan mereka. Malaikat kita bertasbih, malaikat bertasbih. Kita ruku dan sujud, malaikat ruku dan sujud. Kita tawaf mengelilingi Ka'bah, malaikat tawaf juga mengelilingi Ka'bah dan di langit Baitul Ma'mur. Semua amal ibadah di dunia dilakukan oleh malaikat kecuali 2 amal ibadah itu. Yang malaikat takjub sampai mereka meminta izin kepada Allah, izinkan saya ya Rabb untuk bisa berkunjung menyaksikan amal ibadah manusia yang 2 itu. Ada 2 amal ibadah manusia. Apa yang 2 itu? Yang disaksikan oleh malaikat dan malaikat pun tidak bisa melakukannya. Satu adalah malaikat itu melihat di antara amal soleh yang ditulis dengan tinta emas di Lauh Mahfuz itu, bersinar-sinar amal soleh itu dicatat Tuhan. Satu adalah orang yang berbagi rezeki dengan orang miskin. Orang yang punya berbagi rezeki dengan orang yang tidak punya. Yang punya itu tidak selalu harus kaya, tapi orang yang punya yang berbagi rezeki kepada orang yang tidak punya. Itu yang didatangi para malaikat. Dapat izin dari Tuhan, datangi tempat itu, orang berbagi rezeki, orang yang punya berbagi rezeki yang tidak punya. Itu yang berbagi rezeki itu, yang punya berbagi rezeki yang tidak punya, yang kita miliki, kota tangga berbagi-bagi, itu yang didatangi para malaikat. Dan para malaikat mendoakan orang yang seperti itu untuk diberi limpahan rezeki berlipat ganda. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling cepat mendapat rezeki adalah orang yang rajin berbagi makanan dengan orang lain. Itu rezekinya insya Allah datang. Jadi itu satu yang didatangi malaikat itu yang berbagi rezeki. Tentu tidak usah makanan saja, termasuk berbagi pakaian kalau kita punya pakaian. Berbagi ilmu juga kalau kita punya ilmu. Orang hanya bisa memberi apa yang dia punyai kan. Itu peribahasa Arab. Orang hanya bisa memberi apa orang yang orang punyai. Jadi kalau yang tidak punya tentu tidak bisa berbagi apapun. Tapi yang punya tenaga dia bisa berbagi tenaganya. Dalam sehari-hari itu sebetulnya kita selalu dapat kesempatan untuk berbuat baik. Yaitu berbagi tadi. Sampai senyuman saja. Asal bukan senyum yang menggoda. Dari ibu-ibu terutama. Itu senyuman, itu senyum keramahan. Itu dihitung sedekah. Tapi berbagi kebahagiaan. Itu perbuatan baik. Kadang-kadang sering datang kesempatan perbuatan baik itu tidak kita pergunakan. Kemarin saya diundang oleh orang Cina dari Singapura. Cina ini pemimpin perusahaan multi-level marketing untuk suplemen obat-obatan. Cina itu agamanya Kristen. Dia datang, dia memanggil saya karena dia mau membantu untuk membuat sekolah. Dia mau bikin 6 ruangan dengan kualitas yang bagus. Semuanya dari uang dia. Katanya sekarang perusahaan MLM dia ini ingin menyisihkan sebagian penghasilan itu untuk membangun sekolah di tempat-tempat yang miskin. Khusus bagi orang-orang yang miskin. Eta Kristen bu, orang Singapura deh. Dan mau membangunnya bukan di Singapura lagi bangunnya itu. Nah itu orang yang berbagi rezeki. Saya ini khawatir ibu-ibu abdi mah hariwang. Sieun di bulan Ramadan, dina waktu Lailatul Qadar teh, anu didatangan ku para malaikat teh, orang-orang Kristen anu berbagi rezeki. Itu karena berbagi rezeki itu ajaran dari seluruh agama. Dan orang yang senang berbagi rezeki akan sering didatangi para malaikat yang membawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menurut populer teh malaikat tidak akan datang kepada satu rumah yang di situ ada anjing. Malaikat tidak anggap bangsat anjing. Malaikat akan datang mungkin di sebuah rumah yang senang berbagi rezeki hatta dengan anjing sekalipun. Anjing wae dibagi rezeki. Nah, itu akan didatangi para malaikat. Rumah yang diberkati adalah rumah yang sering berbagi makanan dengan orang banyak. Rumah yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu yang didatangi para malaikat termasuk di bulan Ramadan adalah orang-orang yang sering berbagi rezeki. Yang kedua, itu ibu yang akan didatangi oleh para malaikat. Tadi yang pertama yang datang malaikat orang yang mau berbagi rezeki, berbagi tenaga, berbagi harta, berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Itu yang akan didatangi malaikat. Nah, di bulan Ramadan adalah bulan kita mengundang para malaikat. Jadi undanglah para malaikat ke rumah ibu-ibu dengan menyediakan makanan bagi orang lain.
Di beberapa negara, katanya di Timur Tengah, kalau sudah datang bulan Ramadan, termasuk di Libanon, tempatnya para Hizbullah. Kalau datang bulan Ramadan, itu seluruh pintu itu terbuka. Siapa saja orang yang sedang bepergian, yang mau buka, bisa masuk ke rumah itu. Karena rumah-rumah itu ingin mengundang para malaikat. Jadi setiap hari mesti ada orang yang kita kasih buka puasa, supaya rumah kita dihadiri oleh para malaikat, supaya keluarga kita dikunjungi para malaikat. Yang kedua yang akan didatangi oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menangis karena bertaubat, orang yang nangis ketika baca doa. Kita dianjurkan melembutkan hati kita dengan menangis ketika kita berdoa. Jadi bacalah doa yang bagus-bagus dengan hati yang khusyuk, kalau bisa sampai berurai air mata. Atau ketika sambil sujud, Allahumma inni dhaif faqwini wa inni zalil fa'izzani wa inni faqir faghnini. Ya Allah, saya ini lemah, kuatkan saya. Saya ini hina, muliakan saya. Saya ini miskin, ya Allah, kayakan saya dengan anugerah dan karuniamu. Bacalah itu dengan hati yang lembut. Kata Imam Ja'far, ketika hati kamu sedang mau menangis, itulah saat ijabah doa. Ketika hati kita dipenuhi dengan keharuan, mau menangis, itu saat ijabah doa. Dan dalam kitab ini diceritakan bahwa Nabi itu sering kali menangis. Salah satu di antara yang paling sering beliau lakukan ialah menangis pada waktu sholat. Beliau sering menangis pada waktu membaca doa. Kadang-kadang kata dadanya itu berguncang seperti air yang mendidih. Berguncang karena tangisannya. Beliau menahan tangisan pada waktu berdoa. Supaya ibu-ibu tidak lupa, ada dua amal utama di bulan Ramadan ini. Satu ialah berbagi rezeki semampu kita. Karena Gusti Allah tidak menilai jumlahnya, yang dinilai itu ketulusannya, keikhlasannya. Berbagi tenaga buat orang yang memerlukan tenaga kita. Banyak kesempatan untuk berbuat baik setiap hari datang kepada kita. Dan orang yang banyak berbuat baik itulah yang nanti insya Allah di selama bulan Ramadan dikunjungi para malaikat. Bayangkan para malaikat itulah yang membelai kepala orang-orang yang senang membagikan rezeki kepada orang lain. Diusapan kepada malaikat sambil didoakan. Doa malaikat pasti dijabah, malaikat mah tegaduh dosa. Dan dia pasti dijabah. Doa orang mah dan teguh dijabah. Karena itu kata Nabi, doakan orang lain. Kalau ada orang sedang mendoakan orang lain, malaikat mengaminkannya di belakang kita. Malaikat akan berkata, mudah-mudahan yang sama juga diberikan Allah kepadamu. Jadi kalau saya berdoa, mudah-mudahan ya seluruh jemaah pengajian Al-Munawaroh itu diluaskan rezekinya. Itu malaikat di belakang saya juga mengaminkan, mudah-mudahan rezeki kamu juga diluaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu mah didoakan ku abdi, abdi didoakan ku malaikat. Tapi lamun ibu-ibu nggak doakan, mudah-mudahan Kang Jalal doakan. Itu malaikat juga akan mendoakan ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu juga disehatkan Allah. Mari kita saling mendoakan juga di bulan Ramadan itu, bulan ijabah doa. Ya tadi mari berbagi rezeki, paling tidak dalam doa kita berbagi doa. Ciri orang yang mendapat anugerah Allah itu wa idza tutla lahum alaihim ayatur rahman. Apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan yang Maha Pengasih, mereka rebah bersujud di hadapan Allah sambil menangis. Ya perbanyaklah baca Al-Quran. Bagus juga ibu itu sambil ngariung di dia baca Quran. Nanti menjelang sahur juga baca lagi Al-Quran itu. Sendirian baca Al-Quran. Baca artinya juga, dipahami artinya. Kan ngan ukur tamat sa-ayat, malah tuh tamat sa-ayat, udah keburu cerik deh, itu lebih bagus. Daripada baca sa-Quran khatam, cerik sekali-kali acan. Lebih baik bacalah Al-Quran sendirian, direnungkan artinya. Terutama menjelang sahur. Di sela-sela istighfar kita. Pada waktu sahur itu kita dianjurkan banyak beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun kata Al-Quran. Dan di waktu sahur mereka membaca istighfar. Nah ibu-ibu kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Pada nisfu Sa'ban itu dalam Al-Quran disebutkan fihi yufraqu kullu amrin hakim, itu dalam ayat Al-Quran. Pada malam nisfu Sa'ban itulah dipisahkan segala urusan dengan bijaksana. Pada nisfu Sa'ban itulah nasib kita pada tahun yang akan datang ditentukan. Qada dan qadar kita ditentukan pada waktu itu. Karena itu berdoalah pada malam nisfu Sa'ban itu agar pada buku kita yang baru itu
Kita hanya diberi kebaikan dan kebaikan. Kalau kita udah tercatat dalam buku ini menjadi orang yang buruk, kita berdoa mudah-mudahan Tuhan menggantinya dengan kebaikan. Biasanya dibacakan di antara doa nisfu Sa'ban. Itu ayat Al-Quran, surat Ar-Ra'du. Yamkullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan Allah menetapkan apa yang dia kehendaki. Pada Allah lah ada catatan dari seluruh kitab, ummul kitab. Jadi nanti ibu-ibu itu akan diberi kitab baru pada malam nisfu Sa'ban ini, yang berisi nasib kita pada waktu yang akan datang. Disebutnya qada atau takdir. Takdir itu ibu-ibu tiasa dihapus. Misal terus ditentukan di dinya teh, jelema teh bakal dapat kecelakaan, katabrak entog misal, tanggal sekian. Terus kita berdoa pada malam nisfu Sa'ban itu, ya Allah, ubahlah nasib saya yang buruk itu dengan yang baik, karena Engkau menghapus yang Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang Engkau kehendaki. Nah itu pada malam nisfu Sa'ban. Karena itu dalam doa nisfu Sa'ban ada ayat, ya Allah, jika Engkau sudah tuliskan aku termasuk orang yang celaka, gantilah aku, masukkan aku termasuk orang-orang yang bahagia. Karena Engkau menghapus apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang Engkau kehendaki. Itu tentang nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu hari penetapannya, hari dituliskannya. Tapi malam Lailatul Qadar adalah hari dibagi-bagikannya keberuntungan atau kecelakaan itu. Karena itu disebutnya malam Qadar. Jadi kodok jeung qadar urang teh ditangtukeun dirinya. Kan di antara keimanan yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus percaya kepada qadar. Qadar itu ketentuan Allah yang ditentukan pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Karena itu disebut Lailatul Qadar. Maka kalau ada pertanyaan lagi, sesudah sholat Isya kita dianjurkan sholat wutairoh, sholat witir kecil. Witir kecil itu ialah kita sholat sambil duduk. Biasa Allahu Akbar, Al-Fatihah, baca surat, terus ruku, sujud. Sama lagi 2 rakaat, kemudian ruku, sujud lagi. Assalamualaikum, itu sudah sholat witir. Dihitungnya 1 rakaat. Nanti malam kita boleh sholat witir lagi. Karena itu mau witir kecil, wutairah. Setiap ba'da sholat fardu, doa yang pertama bunyinya, Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada para penghuni kubur. Jadi insya Allah seluruh penghuni kubur dibahagiakan. Upami keluarganya ngadoakeun. Jadi doakanlah ini para penghuni kubur. Setiap ba'da sholat kita jangan lupa kepada mereka. Tuhan, bahagiakan ini orang tua kami yang sekarang berada di alam barzah. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Dan betul itu. Mungkin di bulan puasa ada sebagian arwah itu yang diberi kesempatan untuk menjenguk keluarganya. Kanggo ngariung jeung keluargana. Rasulullah pernah satu saat beserta sahabat-sahabatnya, kemudian beliau seperti melihat ke langit dan kemudian beliau menekurkan kepalanya dan menangis terisak-isak. Ketika sahabat tanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah cerita bahwa ada para arwah itu yang diberi kesempatan menjenguk keluarganya. Ketika dia balik ke tengah-tengah keluarganya, dia dapatkan keluarganya tidak ada yang mendoakan dia sama sekali. Sampai para arwah itu menangis, menyesal, lantaran muncul orang tema jauh-jauh di anjangan, boro-boro narima, kan biasanya mun urang anjang, sepuh urang anjang kan urang teh, non sagala diayakeun kan keur ngahormat eta teh, keur ngahormat sepuh urang teh tamu anu jauh-jauh datang, yang mah jauh-jauh datang aracuh we, teu aya nu peduli. Karena itu jamulah ini para arwah yang berkunjung kepada kita di bulan Ramadan. Apa jamuannya? Dalam hadis Nabi itu kata sampai mereka itu berteriak-teriak itu para roh itu kepada keluarganya, tasaddaqu walau bisiqqit tamrah. Bersedekahlah kamu walaupun dengan sebutir kurma dan hadiahkan sedekah itu bagiku. Sedekahlah walaupun dengan sebutir kurma. Jadi bulan Ramadan itu kita berbagi rezeki dan kita doakan ini sebagai hadiah kita buat orang tua kita, buat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini jamuan kita buat mereka yang mengantarkan mereka dalam perjalanan di alam barzah. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu, kata Al-Quran, wal amalu sholihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah naik doa-doa yang baik dan amal soleh itu yang mengantarkan doa kita. Urang tiasa ngadoakeun inung bapak ku doa omong ngungkul, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eta ge sae. Tapi marilah kita antarkan doa kita itu dengan amal soleh. Misalnya kita berbagi rezeki, kasih buka kepada yang puasa, dan ya Allah hadiahkanlah ini kepada kedua orang tua saya sebagai tanda cinta saya kepada mereka.
Orang dapat ganjaran dari memberi makan itu, tapi yang meninggal dunia juga dapat bagian. Ulah sieun-sieun ngahadiahkeun amal mah. Beda jeung lamun ngahadiahkeun abdi misalna enak ngahadiahkeun HP abdi ieu misalna ka Cepi, misalna ieu mah Cepi. Henteu sabenerna. Ini HP ini hilang dari saya dan Cepi jadi punya HP ini. Tapi kalau kita menghadiahkan amal untuk orang tua kita dapat pahala dari amal itu dan orang tua kita juga mendapat tambah lagi plus satu lagi pahala bagi kita karena berkhidmat kepada orang tua kita. Karena berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi jika obor, lamun obor teh dicanak seuneuna kudu sanes, seuneuk di urang teu pare mun lilin dibakar lilin, mun teu terang obor mah lilin we. Diambil lagi apinya oleh lilin yang berikan api itu kepada lilin yang lain. Lilin itu akan bersinar. Seperti itu juga kalau kita menghadiahkan amal soleh. Beda na teh lamun lilin eta dibikeun kana seuneuna kanu sejen, lilin urang beuki caang. Jadi cahayana beuki ageng. Makin dibagi-bagikeun lilin urang makin ageng cahayana. Jadi mari kita berbagi cahaya di bulan Ramadan. Membagikan rezeki dengan mendoakan kaum mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kan istighfar kita ini astagfirullahaladzim li wali walidayya, li ashabil huquqil wajibati alayya, wali masyaikhina, wali ikhwanina, wali jami'il muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, aku mohonkan ampunan bagi diriku, bagi kedua orang tuaku, bagi semua anggota keluargaku yang haknya menjadi tanggungan aku, bagi guru-guruku, bagi seluruh kaum muslimin, saudara-saudaraku, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Saya oke tetap dibaca pada sholat teh. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Atau pakai bahasa kita aja. Doakeun. Gusti mugi-mugi ini mugi ngahapunten pun bapa pun biang pun aki pun ini. Sebutanna naon panjang oge. Anu didoakeun wungkul. Siti Fatimah, kata putri Nabi, itu kalau berdoa, dia doakan semua orang, tetangganya semua didoakan. Sampai Imam Hasan menegurnya, ibu nah, hari ibu, minta didoakan, kabatur didoakan. Kata Sayyidah Fatimah kan, al-jar, qobladar, tetangga dulu, baru rumah kita. Jadi doakan semua orang lain dulu. Yo sepanjang doa, nggak doakan orang lain. Dan itu nanti hati kita akan dipertalikan dengan kasih sayang dengan semua orang yang kita doakan itu. Insya Allah. Sebetulnya menangis karena melihat penderitaan orang lain itu lebih utama daripada menangis karena ikut berzikir bareng-bareng. Jadi menangis itu bertahap-tahap keutamaannya. Menangis karena zikir, eta ge sae. Tapi nu paling sae itu kalau kita bisa menangis karena menyaksikan penderitaan orang lain. Jeung lain cerik wungkul deui. Ada keinginan pada hati kita untuk berbagi rezeki atau paling tidak menghibur orang-orang yang menderita itu dari penderitaannya. Dalam hadis-hadis Nabi itu, beliau itu bukan hanya menangis pada waktu salat. Saya baru menyampaikan satu aja. Beliau juga menangis kalau menyaksikan orang yang menderita. Ada anak kecil dibawa kepada Nabi lagi sakit keras. Sampai di pangkuan Nabi, dia meregang nyawa dan meninggal dunia. Mengembuskan napas yang terakhir dalam pangkuan Nabi. Beliau menangis. Menyaksikan anak kecil dalam keadaan sakratul maut. Beliau menangis. Ternyata menyaksikan anak kecil. Ketika ada seorang ibu menyusukan bayinya pada udara yang sangat panas, lalu punggungnya dihadapkan kepada matahari yang panas, lalu dia susukkan bayinya seperti itu. Rasulullah menangis. Beliau terharu menyaksikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi itu juga menangis yang utama. Emang sebetulnya, lalu gimana kumaha mun zikir mah hese wae teu tiasa nangis. Teu naon lah. Tapi usahakanlah. Dan nangis itu tidak usah ditandai dengan keluar air mata. Kita kan bisa menangis di dalam gelegak hati. Karena jangan keluar air mata, aya keluar air mata teu nangis. Aya nu keluar air mata lantaran seuri teu kuat. Ku susurian nepi ka Ciramai, Cimata. Kan aya oge. Nah, yang dimaksud ini menangis di sini bukan mengeluarkan air mata, tapi menggelegak hati dipenuhi dengan keharuan.